Hai, saya Sarinila. Saya Rosdiana Stianingrum. Coba Sarinila, siapa dirimu? Oke. Walaupun banyak yang udah tahu pastinya. Oh gitu ya, saya sebenarnya adalah sahabat dari Rosdiana Stianingrum. Dan memang kita berdua ini adalah perempuan-perempuan yang sudah berusia di atas 40 tahun. Saya bekerja sebagai seorang MC profesional dan juga ibu rumah tangga, ibu dari 2 anak yang masih kecil-kecil, walaupun usia udah 40 tahun, cuma masih punya anak kecil-kecil. Nah, di sini kita berdua mau sharing ya, Dia. Gimana sih rasanya jadi perempuan yang sudah punya usia atau umur lebih dari 40 tahun? Dilema atau apa? Atau gimana? Gimana ya, Dia? Bener. Saya sendiri, saya psikolog, saya punya anak 2 perempuan yang udah lumayan gede-gede. Jadi udah, nah ini kan salah satunya nih nanti salah satu topiknya kita nih ya. Kita tuh kepingin, karena kami berdua nih temenan udah lama banget, sering banget curhat, sering banget mulai dari kerja bareng, curhat bareng ya, makan bareng. Kita tuh kepingin sekali ya. Kita kepingin tuh para perempuan yang umurnya udah seperti kita ini, udah after 40, bisa sharing, bisa diskusi mengenai kehidupan kita, apa yang kita alami. Hai. Selamat pagi. Selamat pagi ya. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tapi emang bener loh. Gue tuh sempat punya story dengan kata selamat pagi dan semangat pagi. Zaman dulu tuh, waktu gue masih kerja di kantor, selalu dikirim sama kantor untuk ikut kayak pelatihan-pelatihan gitu kan. Nah, mereka tuh selalu memulai dan membuka kata-kata dengan selamat pagi, semangat pagi. Padahal itu udah jam ya abis lunch deh. Gue seperti gini, ya apa sih nih orangnya, salah atau kita bukan morning person gitu ya. Iya, ternyata lama-lama ternyata memang itu yang dipakai oleh semua istilahnya motivator ya, untuk memotivasi kita gitu ya. Soalnya kan biasanya kan ya konsepnya pagi itu kan, untuk kalau misalnya kayak film-film horor tuh kan semua setan kan keluarnya malam ya. Terus begitu kalau misalnya kalau orang itu berhasil melewati si malam itu kan dia paginya dia selamat, nanti mulai masalah lagi malam lagi gitu kan. Benar. Kan biasanya begitu tuh. Nah, terus biasanya kan selalu dibilang walaupun ada badai dan segala macam di malam hari, begitu ada matahari itu ada harapan baru, ada semangat baru gitu jadi ceritanya, makanya jadi emang itu ya. Jadi emang pagi itu motivasi. Oke, jadi semangat yang bagus, semangat yang positif kayak gitu ya. Itu kan matahari terang, menginspirasi. Menginspirasi ya, Bo ya. Nah, benar. Bicara soal inspirasi nih, itu juga satu hal ya, yang gue selalu dari dulu tuh selalu kepikiran dan gue kepingin nanti kalau gue sudah dewasa, ini waktu pikiran anak SMP ya, kalau gue udah dewasa nanti gue kepengen bisa hidup gue berguna bagi orang lain dan bisa menginspire others. Gitu. Karena memang mulia banget cita-cita lo ya, Bo? Iya, enggak, karena emang waktu itu gue punya kayak semacam ada kakak kelas nih di SMP yang gue tuh sangat kagum, dia cewek nih. Prestasinya bagus, pinter, orangnya asik. Pokoknya emang bener-bener yang kayaknya she's the coolest person I've ever met gitu. Makanya anak kecil kan yang wow gitu. Dia tuh menginspirasi gue banget gitu dengan prestasi-prestasi dia. Nah makanya sejak itu gue langsung oke deh, I wanna be like her gitu. Menginspirasi others kayaknya seru gitu, bisa memberikan kayak semangat positif dan juga ilmu gitu ya istilahnya ya untuk orang lain. Ya nggak sih? Bener nggak sih, Di? Bener banget. Gue tuh juga ya dulu tuh awal-awal mula gue jadi pengen jadi psikolog itu juga gara-gara itu loh. Jadi kan dulu langganan koran dong kita ya kan. Nah di koran ini setiap hari Minggu ada kayak kolom psikologi gitu. Nah iya dulu ada ya, bener, tanya jawab gitu ya.
Nah jawab gitu, ibu siapa ya, kok gue jadi lupa gitu namanya kan, beliau itu. Tapi gue tuh pokoknya setiap hari Minggu tuh gue selalu itu duluan yang gue baca. Karena menurut gue kok orang ini hebat banget ya gitu, dia bisa kayak nggak menjawab langsung sih gitu kan pertanyaan-pertanyaan dari yang orang yang konsultasi itu gitu, tapi bisa memberikan kayak pandangan lain, menginspirasi itulah gitu orang-orang yang sedang punya masalah ini, supaya mereka kayak bisa menemukan jalan gitu kan untuk memperbaiki hidupnya atau menyelesaikan masalahnya gitu. Jadi gue tuh ngeliatnya kayaknya keren banget ya gitu ya, apa gue jadi psikolog aja ya gitu. Akhirnya gue jadi psikolog pun gitu kan. Berkat itu ya, berkat ibu-ibu di kolom koran itu ya Nek. Karena kayaknya kok bisa ya gitu ya, apa memberi inspirasi gitu kan ke orang lain gitu. Nah itu kan kita ini ya dari kecil, oh itulah arti inspirasi buat kita gitu di masa muda. Kalau misalnya untuk perempuan-perempuan nih teman-teman kita di umur 40-an, kalau yang tiba-tiba baru kepikiran, aduh gue pengen nih di sisa hidup gue, sisa hidup gue karena emang udah apa ya, gitu, udah lewat dari iya kan, udah mau gocap ya kan. Ya kan udah mau tahun emas ya dong. Jadi kita bilangnya di sisa hidup kita gimana supaya bisa lebih berguna, supaya lebih menginspirasi orang lain. Itu ada kata terlambat nggak sih Di untuk itu? Lo kan seorang psikolog yang mungkin bisa kasih masukan buat kita dan teman-teman nih yang baru mau mulai start. Iya ya, nggak pernah kan ada kata terlambat itu ya. Malah kalau sebenarnya nih sekarang kan kalau di umur kita yang segini kan paling enggak anak-anak kita kan udah bukan bayi gitulah ya, walaupun Devina masih kecil tapi kan udah SD gitu kan. Udah nggak yang butuh perhatian constantly gitu kan, dia udah punya waktu sekolah. Nanti kalau misalnya kita udah kembali normal kan dia juga di sekolah juga lama gitu ya. Jadi kita sebenarnya udah punya lebih banyak waktu gitu, dan emang sebetulnya ya tugasnya kita nih gitu untuk orang yang umurnya segini gitu ya, mulai dari 35 sebenarnya kok, untuk bisa menginspirasi orang lain di luar keluarga loh sebenarnya Mas. Nah kalau misalnya kita bisa menginspirasi orang gitu ya, membimbing orang di luar keluarga, nanti pas tua maksudnya kalau udah pensiun umur 70-an gitu ya, kita akan jadi sosok yang bijaksana. Benar. Karena kan kita punya pengalaman kita kayak membangun orang lain gitulah, dan bisa terus menginspirasi gitu kan, nggak peduli umur kita berapa. Kalau misalnya kalau misalnya nih kita kerja atau misalnya kita hidup tuh cuman pokoknya kita ngedein anak, semuanya buat anak misalnya gitu ya, karena kita ibu rumah tangga gitu kan, atau misalnya kita kerja semua buat karir gitu ya, nggak ada nih menginspirasi orang lainnya gitu. Nanti pas kita selesai kerja itu kita post power syndrome loh, atau empty nest syndrome itu kalau anak-anak kita udah gede, kita bingung gitu loh, ngerasa kita udah nggak berguna lagi gitu, karena kan udah nggak ada yang diurusin kan. Betul. Oke, makanya itu ya, kadang-kadang kita suka ngeliat tuh ibunya temen atau apa, kok gini banget ya, ternyata itu tadi kayak emptiness syndrome gitu. Iya kok merana banget nih hidupnya gitu kan, dia diteleponin terus ngerasa kalau udahlah anaknya udah gede udah nggak perlu dia lagi gitu kan. Nah padahal kan harusnya nggak begitu gitu kan. Iya sih, benar juga. Nah sebenarnya juga apa ya, kata-kata menginspirasi itu bisa dilakukan dari hal sekecil apapun ya dia. Kayak misalnya ya, kayak gue juga kagum nih sama teman-teman gue yang sekarang nih. Pokoknya di masa pandemik ini mereka tuh bergerak maju, yang tadinya melakukan hal yang rutinitas, sekarang tuh melakukan hal yang di luar rutinitas dia dan berhasil. Itu tuh juga menginspirasi gue. Gila ya, canggih juga ya ternyata ini si A lah, sebutlah temen gue, dia yang dari cuman hobi masak sekarang tuh jadi kayak usahanya tuh. Dia tuh selalu gini, Bo, gue selalu bilang gitu, Bo lo ini deh bikin catering apa, kayak karena makanan lo enak, karena menurut gue tuh emang super duper enak. Dia aduh males gue nggak ada waktu segala macem. Di masa pandemik ini dia work from home sambil bikin makanan, sambil usaha makanan yang dia jalan, dan itu meledak banget sih usahanya dia. Itu juga menginspirasi gue sih, bahwa ternyata bisa juga kok ya gitu loh, semua dilakukan dalam satu in one go gitu loh. Sambil kerja di rumah, masak juga, usaha dan kan juga. nggak harus skill ya, maksudnya sekedar kita jadi orang yang nggak pernah gosipin orang gitu misalnya, kan? Atau misalnya kita
siap sedia teman kita mau curhat, kita dengerin dengan baik gitu kan. Itu kan sebenarnya bisa inspiring loh buat orang lain kan. Atau misalnya kita nggak yang apa ya, kalau posting itu tulus gitu ya postingannya kita tuh untuk nolongin orang, atau misalnya kita tahu lah ya postingan mana yang pamer sama yang tulus gitu kan ya. Benar. Ya. Atau postingan yang cuma nunjukin kegiatan kita hari-hari lah, nggak ada banyak gunanya. Mungkin ya memang maksudnya dia emang cuman kepengen nunjukin kegiatannya dia, nggak pengen menginspirasi orang gitu kan ya. Iya sih. Apa namanya kan kelihatan gitu kan bedanya gitu. Jadi benar, betul. Ya padahal kan sayang ya gitu. Padahal harusnya kan kita sekecil apapun gitu, harusnya tuh kita bisa menginspirasi orang lain ya nggak sih menurut gue? Benar banget. Sama ini benar. Ngomong-ngomong soal postingan ya, sekarang nih karena emang gue banyak waktu lowong, akhirnya ngikutin postingan orang-orang, seleb-seleb gitu, artis-artis. Tapi emang bener loh. Jadi ada yang memang postingannya tuh show off, sama ada yang postingannya tuh postingan cuman ini aja. Sebutlah nama ya, sebut nama nggak apa-apa deh. Saya lagi kagum banget sama si Mona Ratuliu. Itu sangat muda, jauh di bawah kita. Cuman the way she raises the kids sama husbandnya juga, mereka tuh yang tandeman, anak 4 baru punya anak bayi. Itu tiap hari tuh posting anak bayinya dia. Itu tuh bener-bener yang so tulus, so sweet, dan menginspire other mothers gitu loh. Itu bener-bener, oh ternyata begini ya. Oh ya ampun, coba gue udah ngikutin dia zaman gue masih punya anak bayi kan, akan sangat apa ya, membantu gue how to handle babies. Itu seru banget sih. Gue jadi seneng banget liat postingan dia loh. Padahal kan hari-hari kayaknya gitu kan, cuman kan dia tulus pengen berbagi lah gitu ya. Iya, inspiring sih, itu inspiring banget. Very inspiring. Terus apa namanya? Ada misalnya sekedar ya, ada satu dia tuh orang Dubai ya. Ini YouTuber gitu yang gue suka juga gitu ya ngeliatin dia kan kadang postingannya. Ternyata Rosdiana ngeliatin YouTuber ya, Nek. Tapi gue ngeliatnya nggak di YouTubernya, gue ngeliatnya nggak di YouTube, gue ngeliatnya itu di Instagramnya. Itu lucu-lucuan aja gitu, postingannya lucu, tapi lucunya tuh berguna gitu ya. Sama apa istrinya, anaknya ada yang satu tuh autis, jadi pernah dia bawa keliling sekolahan, terus pas waktu ini dia nunjukin nih gimana Dubai itu apa namanya fasilitas apa aja yang mereka punya, kayak gitu-gitunya loh. Jadi jadi itu menurut gue tuh lucu, dibawakan dengan lucu, seru, tapi inspiring. Jadi kita tahu oh hidupnya dia tuh kayak gitu. Oh dia itu tuh dulu kepengennya gimana gitu ya. Ini banget loh, maksudnya apa sederhana tapi inspiring. Benar. Jadi emang ini ya buat teman-teman kita juga nih yang udah umur 40-an, kalau ngerasa bahwa oh diri kita belum berguna, pengen menginspire others, mungkin bisa dilihat dari hal-hal sekitar kita ya. Hal-hal terkecil apapun, misalnya tiba-tiba ternyata kita baru sadar oh anak kita punya bakat, ya cobalah dibagikan itu di sosial media ya. Tujuannya bukan mau pamer, tujuannya untuk menginspirasi others gitu, itu kan akan lebih bagus lagi ya. Ya sih, hal-hal kecil itu. Betul. Atau misalnya nggak ada kata terlambat ya dia. Benar Kak, memberikan semangat misalnya setiap hari gitu kan, atau misalnya bagiin resep itu juga menurut gue inspiring loh. Oh iya bener, bagiin resep ya, bener. By the way itu resep apa namanya, resep lo kemarin si apa? Alah yang lu bikin dari daun basil, daun apa? Ya dari basil. Dari basil ya, itu gue mau contek bikin lo, pesto ya bener. Pesto lo tampak menggiurkan. Ntar gue kirimin lo kurasi ya. Iya, gue kurasi deh. Dan emang gue suka banget pesto. Emang pas gue Diana bikin pesto dari ketidaksengajaan ya. Tapi tampak menarik nih, terbagi ya. Gue ini sih cukup bangga dengan diri gue yang gue males gitu kan ya bikin kayak gitu, terus berhasil gitu kan, terus gue doyan banget gitu kan, seneng ya. Dan memang itu cuman kalau gue kan nggak merasa dalam kapasitas gue buat berbagi resep ya Bo, jadi gue berusaha memberikan inspirasi dengan maksud gue dengan postingan itu adalah gini, ya udahlah, to err is human, you know, kalau misalnya kita pesan apa salah, ya udah gitu kan, jalan daripada kita marah-marah, daripada kita jadi dongkol terus akhirnya jadi semuanya mubazir, kan mendingan kita ya gimana nih caranya gitu. Dan gue sih senang banget tuh temen gue yang punya kebun ini nih juga menurut gue inspiring sebagai
pengusaha gitu loh, karena dia tahu ada kesalahan tapi dia ngasih jalan keluar gitu kan. Jadi ada solusi kan buat gue. Dia tahu gue nggak kreatif urusan masak, dia bilang mau gue bikin pesto aja. Gue bilang iya benar juga ya. Iya. Nah, itu pas banget loh. Gue tuh baru beberapa hari yang lalu tuh melihat resep pesto karena gue pengen gue stok nih si saus pesto itu, jadi bisa tambahin buat pasta, bisa dibikin buat nasi goreng ala pesto. Gue baru ngeliat resepnya, gue pikir menarik juga ya pakai jamur gitu-gitu. Bilang menarik, muncullah di IG lu ting, wah dia bikin pesto. Jodoh or what nih. Emang biasanya begitu, energi kita connect. Lu beli beli basilnya di tempat dia karena basilnya nggak pahit. Oh, basilnya enak ya? Oh, nice. Organik kan? Boleh nanti bagi ya nomornya ya. Nah itulah maksud gue, peristiwa kemarin tuh menurut gue tuh inspiring gitu ya. Si temen gue ini sebagai pengusaha dia punya solusi ya kan. Terus si temen gue satunya lagi saking dia banyak info dan dia inspiring menurut gue karena dia nggak ragu untuk membagikan info. Gitu kan, karena dia ngasih tahu ini loh beli toko sini gitu. Dan si Enci yang punya Petra toko buah itu menurut gue inspiring juga karena di masa pandemik begini toko dia pasti sepi kan. Itu tuh gue belanja pakai WhatsApp itu ya dia yang ngeladenin sendiri, dia fotoin barang-barangnya dia. Hebat. Dan ramah dan cepet banget responnya gitu. Jadi menurut gue tuh gue ketemu pengusaha-pengusaha yang inspiring sih kemarin itu ya, gara-gara si basil yang kebanyakan itu kan. Makanya basil kebanyakan. Padahal gue mau tuh. Dicampur di atas pizza juga oke loh basil itu ya kan. Iya bener. Sakeju kita. Mulai tetap bener kan? Dipangsa enak loh bawa itu. Sama ini juga sih, gue juga mau berbagi. Pada akhirnya gue kata orang-orang ada beberapa yang murid-murid gue, jadi kan dulu gue sempat jadi stylist nih ceritanya out of karena gue pikir bahwa nih orang kenapa sih selalu berlomba-lomba membeli sesuatu yang mahal-mahal untuk tampil keren, padahal tampil keren itu kan lo bisa dari lemari baju lo, bisa dari barang sale yang lo punya, dari baju kakak lo, bokap lo, nyokap lo, kalau lo pinter mix and match kan bisa jadi sesuatu yang baru ya. Itu sih sebenarnya kenapa gue akhirnya memutuskan untuk jadi stylist. Dari situ akhirnya bisa menginspirasi others dan itu rasanya seneng banget sih. Lo sih kalau masalah style tuh sangat menginspirasi gue. Itu kemarin gue lagi ngeliat ini, gue jadi tahu oke deh menurut Mak Sarnil yang ini nggak cocok buat gue gitu kan, berarti gue mesti. Saya bangga loh dipuji oleh seorang Rosdiana. Aduh ya ampun. Sangat menginspirasi. Itu kan ya karena kita kan tulis mau berbagi dan emang berguna ya bagi orang lain kan happy ya. Iya, sama ini loh, gue juga pengen memperbaiki kesalahan-kesalahan atau mitos-mitos yang nggak penting menurut gue. Karena orang gemuk nggak boleh pakai baju garis ke samping. Kata siapa? Bisa kok, asal lu cuttingannya yang bener aja gitu. Motif sih nggak ngaruh sebenarnya, itu sih. Jadi pengen membenarkan mitos-mitos yang membelenggu orang-orang, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Padahal kan sebenarnya lo harus tetap bebas berkreasi gitu. Lo paling bener deh Mak kalau ngajarin. Paling bener ngecap ya, Bo. Emang baju mix and match lo kan juga emang keren-keren banget ya. Nah itu loh ya, tapi kan kadang-kadang ada orang yang gini, dia keren nih gitu ya, tapi dia nggak mau atau mungkin belum kepikir aja gitu loh buat berbagi sama orangnya nggak? Iya, padahal tuh banyak loh. Gue juga kadang-kadang masih suka lihat-lihat majalah. Sekarang lihat-lihat Pinterest untuk yang, waduh gue ternyata punya ini nih ya, mau gue apain ya, gue lagi mati gaya, gue tetap lihat cari inspirasi, gitu-gitu. Tetap saling lah. Bukan niat kita sih sebenarnya ya. Jadi memang teman-teman berniatlah untuk menginspirasi orang lain. Inspirasi itu nggak harus gede, nggak harus susah, nggak harus kayak pinter gitu kan ya kan ada kan orang yang emang pinter banget bikin kata-kata atau apa. Enggak gitu, yang kecil-kecil aja, yang penting kita tulus melakukan, itu pasti ada yang terinspirasi deh. Bener, betul sekali. Sama, lu juga menginspirasi gue sih lagi nih, bikin pesto. Rosdiana aja di rumah nggak kemana-mana, tapi she can be very productive. Masa gue yang ini masih males-malesan, ayo strength myself, ayo bergerak maju. Iya dong, kita saling menginspirasi ya untungnya, Nek. Iya, untungnya loh, dan untungnya kita juga punya teman-teman yang banyak menginspirasi kan. Benar sih kata lu bilang bahwa semakin kita dewasa
dewasa, semakin kita tua, semakin kita banyak temen. Bukannya kita pilih-pilih, tapi tetap kita kumpulin itu teman-teman, cuman kita taruh di pot-pot tertentu ya. Bener. Ini teman-teman untuk ini, teman-teman untuk itu. Jadi jangan membatasi diri kita ya dia, sebisa mungkin ya di. Betul. Karena semua pasti akan menginspirasi kita pada akhirnya. Nah itu balik lagi juga, kita juga harus membuka hati dan pikiran kita untuk bisa terinspirasi oleh orang lain dan menginspirasi orang lain kan. Iya, sore hidup inspirasi. Hey, Let's inspire others. Belum ada kata terlambat. Gak pernah ada kata terlambat. Mau kecil, mau gede, mau tua, mau muda. Ya, let's inspire others. Yes. Ya, kalau misalnya suka sama obrolan kita boleh di komen. Di like, di follow, sama kita masih nunggu juga loh. Ini juga salah satu masukan dari teman-teman loh. Kita ngebahas tentang menginspirasi ini. Kalau ada usulan topik silakan kita terima dengan senang hati ya. Dan ya itu, gitu deh. Nantikan obrolan kita selanjutnya. Ntar kita kayaknya ada hadiah nih. Nih kalau misalnya ada yang nonton ini, terus bisa memberikan usulan-usulan yang menginspirasi. Nanti untuk satu orang kita kasih hadiah. Oke. Kita sekarang main hadiah nih. Kita punya hadiah buat tadi yang kata Rosina bilang. Kalau misalnya ada yang menonton ini, terus bisa memberikan komen atau masukan, apa sih yang bisa menginspirasi orang lain. Nah, ditulis, nanti kita akan kasih hadiah untuk komen yang paling bagus. Yeay! Yaitu pestonya Diana, nggak pesto buat gue. Iya. Jangan, itu gue nggak pede gue kalau ngasih buat hadiah. Oke, thank you Di. Thank you, bye.